Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, saat ini Badan Pusat Statistik Nasional dengan mitranya sedang ramai-ramai ya melaksanakan pendataan awal untuk Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Nah ini pasti petugasnya sudah menyebar. Apakah dari sobat-sobat dan kawan-kawan sudah ada yang terdata atau belum? Oke, belum. Kalau belum, masih mungkin petugasnya masih menyisir wilayah lainnya ya. Penduduk ini wajib didata ya oleh para petugas ini. Oke, seperti apa nanti pertanyaannya di lapangan oleh petugas kepada responden? Oke, simak videonya sampai selesai. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, berikan like-nya juga dan komentarnya juga. Lebih semangat membuat konten-konten dan informasi mengenai pemerintahan desa terupdate sobat. Oke, sudah disebutkannya di awal tadi seperti apa nanti pertanyaannya. Oke, kita akan kupas tuntas di sini ya. Nah, kalau kita lihat kuesionernya ini, yang pertama itu ditanyakan itu tentang keterangan tempat ya. Nah, jadi di sini tempatnya itu di mana, lokasinya di mana, kampungnya apa, RT RW-nya berapa, ini akan ditanyakan ya untuk keterangan tempat di poin awal ini. Terus, nah di bab kedua ini keterangan petugas, kalau ini khusus untuk petugas yang mendata dan pemeriksanya. Nah kita lanjut saja ya, kita skip di bab kedua ini, kita langsung ke bab 3 ataupun poin ketiga ini, keterangan perumahan. Nah keterangan perumahan ini akan ditanyakan seperti apa status kepemilikan tempat bangunan, terus jenis lantai terluas, jenis dinding dan yang lainnya, sumber air minum, ini bisa dilihat ya oleh sobat semua. Terus bahan bakar, sumber penerangan, terus kepemilikan dan penggunaan fasilitas BAB, jenis kloset, pembuangan akhir tinnya itu di mana. Nah, ini akan ditanyakan di poin ataupun di bab 3 mengenai keterangan perumahan. Ini bisa sobat semua baca ya di sini ya. Oke, lanjut ke bab 4. Nah, bab 4 ini atau poin 4 ini mengenai keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Yang pertama itu adalah keterangan demografi. Nah, di keterangan demografi ini semua keluarga akan dicatat nama lengkapnya seperti apa, NIK-nya, keberadaan anggota keluarga, apakah tinggal bersama ataupun meninggal ataupun nyawa di luar dan yang lainnya itu akan dicatat ya. Jenis kelamin, tanggal lahir, usia, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, apakah kepala keluarga, istri atau anak, menantu dan yang lainnya. Di sini akan dicatat ya di poin A, keterangan demografi. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga akan dicatat apakah ada keluarga yang usia 10 sampai 54 tahun apabila 408 berkode 2, 3 atau 4. Nah, apakah sedang hamil atau tidak? Di sini juga akan ditanyakan. Terus, apakah anggota keluarga ini memiliki identitas seperti KTP, KIA, akte kelahiran dan yang lainnya, itu di poin keterangan demografi akan ditanyakan seperti itu ya. Terus lanjut ke poin B ya. Nah, poin B ini mengenai pendidikan anggota keluarga di usia 5 tahun ke atas ya akan ditanyakan. Apakah masih sekolah ataupun tidak? Terus jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki akan ditanyakan juga. Kelas tertinggi yang pernah diduduki itu akan ditanyakan. Terus ijazah terakhir yang dimiliki itu seperti apa ataupun apa. Nah, itu akan ditanyakan juga ya di kolom pendidikan ini. Nah, kita akan lanjut ke poin C ini ya mengenai ketenaga kerjaan. Tetap ya masih di usia 5 tahun ke atas. Nah, di sini akan ditanyakan apakah nama ataupun orang tersebut itu bekerja ataupun memiliki usaha, berapa jam, terus lapangan usahanya apa ataupun nama pekerjaannya apa, status dalam pekerjaan utama, apakah memiliki NPWP. Nah, di sini akan ditanyakan ya di poin C ini mengenai ketenaga kerjaan. Lanjut ke poin D. Poin D ini akan ditanyakan kepemilikan usaha. Nah, tetap ya di usia 5 tahun ke atas. Nah, di sini akan ditanyakan apakah nama tersebut memiliki usaha sendiri ataupun usaha keluarga. Terus usahanya berapa jumlah usaha yang dimilikinya. Terus pekerja yang dibayar berapa, pekerja yang tidak dibayar. Terus apakah memiliki perizinan atau belum.
Nah, omset per bulannya juga berapa itu akan ditanyakan. Nah, apakah di dalam kegiatan usaha tersebut menggunakan internet atau tidak, itu akan ditanyakan secara komplit dan akan diisi oleh petugas. Jangan lupa responden berikan jawaban yang tepat ya. Oke, kita lanjut ke poin E ini ya. Poin E ini dipertanyakan untuk usia yang 0 sampai 4 tahun. Nah, di sini akan ditanyakan apakah kondisi ataupun bagaimana kondisi gizi anak tersebut ya. Pemeriksaan 3 bulan terakhir di Posyandu mengacu pada catatan buku atau buku kontrol ya. Kalau kita sebut itu buku Posyandu ya, seperti itu ya. Oke, apakah di sini kurang gizi, stunting, tidak ada catatan sobat, dan tidak tahu. Nah, di sini akan dicatat ya di sini ya. Ini untuk usia 0 sampai 4 tahun saja. Nah, kita lanjut ke pertanyaan 428A sampai ke bawah ya. Di sini akan dipertanyakan dari usia 2 tahun ke atas ya. Oke, di sini akan ditanyakan seperti apa kesehatan yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut ya. Kita contohkan saja pertanyaannya. Apakah Nama memiliki kesulitan atau gangguan berjalan atau naik tangga? Nah, itu salah satu contoh pertanyaannya ya. Terus kita lihat contoh lain. Seberapa sering Nama mengalami gangguan kesedihan atau depresi? Itu salah satu contohnya saja ya pertanyaannya. Nah, kita lihat di pertanyaan 430, apakah Nama memiliki keluhan sakit atau kesehatan kronis atau menahun? Nah, ini di sini ada pilihannya ya. Jadi bisa diarahkan apabila responden tidak menjawab secara tepat. Ini bisa diarahkan di sini. Ini bisa dipilih ya. Nah, kita lanjut ke poin F. Poin F ini adalah program perlindungan sosial. Nah, di sini anggota keluarga akan ditanyakan seperti apa perlindungan sosial yang dimiliki. Misalkan di 431A dalam studi terakhir, apakah memiliki jaminan kesehatan, misalkan PBI JKN, JKN Mandiri dan yang lainnya, atau tidak memiliki. Kita lanjut ke poin 5 atau bab 5, keikutsertaan program kepemilikan aset dan layanan. Nah, di sini akan dipertanyakan apakah responden memiliki bantuan ataupun pernah mendapatkan bantuan, contohnya BPNT, PKH, BLT, dan yang lainnya. Tanggalnya berapa, tahunnya berapa, ini juga akan dicatat di sini ya. Lanjut di 502 pertanyaannya, keluarga memiliki aset bergerak seperti berikut. Nah, apakah memiliki aset? Contohnya tabung gas 5,5 kg, lemari es, AC, pemanas air, dan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat ada perhiasan emas ya, atau emas atau perhiasan minimal 10 gram. Apabila di bawah 9 gram itu tidak dicatatkan di sini ya. Nah, di sini juga ada smartphone, pasti semua memiliki smartphone ya, alhamdulillah. Kalau yang memiliki, oke, di sini juga perahu dan yang lainnya. Di sini akan dicatat semua ya sobat. Lanjut ke 503. Nah, di sini akan ditanyakan apakah memiliki lahan atau rumah lain selain yang ditempati di sana. Misalkan Anda memiliki lahan, ladang, sawah, kebun, dan yang lainnya. Di sini akan dicatat. Lanjut ke 504. Di sini juga akan ditanyakan ternak yang dimiliki. Apabila tidak memiliki ya tidak memiliki, 0 ya. Apakah memiliki sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, dan yang lainnya. Di sini domba ya atau kambing. Oke, lanjut. Nah, di 505 jenis akses internet utama yang digunakan keluarga selama sebulan terakhir, apakah WiFi, internet, dan yang lainnya. Di sini akan dicatat juga ya. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah apakah keluarga ini memiliki rekening aktif atau dompet digital. Nah, di sini juga akan dicatat apakah rekening tersebut atau dompet digital tersebut digunakan untuk usaha, untuk pribadi, dan yang lainnya. Nah, lanjut di catatan, yaitu bisa diisi oleh sobat semua. Petugas terakhir akan melakukan tagging ataupun foto ya, foto rumah tersebut dipoto terus di tagging, nanti akan ada ID landmarknya seperti itu ya. Petugas ke lapangan nanti juga memiliki aplikasi ya, aplikasi Wilkersta Trexosek yang pasti dimiliki oleh setiap PPL ataupun petugas lapangan ini ya. Nah, nanti akan di tagging ataupun akan dipoto rumah tersebut. Jadi jangan aneh ya. Buat apa dipoto itu? Untuk data kelengkapan kelengkapan dokumen nanti akan dipoto di aplikasi Wilkersta Trexosek tersebut ya sobat. Seperti itu ya untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share apabila dirasa bermanfaat ya.
Dan bagi sobat petugas di lapangan, selalu semangat, jaga kesehatan. Oke, demikian informasinya. Semoga selalu diberi kesehatan kita semua, rezeki yang melimpah. Jangan lupa sobat dan kawan-kawan selalu jaga pola makannya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.